apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Berta Ertin, yang 180303058 kelas D semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi teman-teman, ini adalah tugas mingguan yang ke-9 dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Nah, buku ini berjudul The Information Pandemic of COVID. Nah, jadi kalau versi Indonesianya itu adalah kesenjangan informasi di saat pandemi COVID-19. Nah, so teman-teman silakan saksikan parodi saya dengan teman saya sebentar, oke? See you teman-teman, dan oke, jangan lupa juga like untuk video ini ya, dan ditekan juga tombol subscribe-nya, oke? See you teman-teman. Halo Ping, selamat sore. Buat apa Ping? Ini lagi cek biasa, cek grup. Udah dari kalian sudah ujian? Live ini baru satu mata kuliah kali ini. Apa mata kuliahnya? Kepala Sarusa Kesama SMS. Yang lain dulu mungkin untuk mata bianca. Dalam ini apa belum tahu pasti sih. Iya, coping ini ya, apa maksudnya? Saya juga malas nih coping. COVID nih, COVID ini belum ini Apa? kan? Omong COVID ini kak, aduh Pusing terus sih. maksudnya Belum sebentar tahu lagi pasti. kita masuk semester 7 begini tuh Peng tuh, pas sebentar lagi semester 8 terus tuh kita punya masa kuliahnya begini sudah di dalam ruangan Tugas akhir. tugasan. Masuk kita kayak masa kuliah nih, maunya ke kampus gitu supaya banyak ceritanya tuh ini. Kita hanya nikmat dari Ini hanya di apa sih, jadi semester semester berapa ya? semester 4 itu plus semester 4 kah, hanya ini setengahnya sudah, kasihan. belum aku terlalu puas gitu ya. Walaupun tapi kan walaupun gini lah sekarang ini COVID katanya kan sudah mulai apa tuh sudah mulai baik lah. Tidak terlalu diberitakan. Oh, dan Indonesia sudah saya ada nonton tadi tuh sudah pokoknya sudah mulai membaik, jadi mungkin sudah bisa mungkin tahun depan kita di kuliah offline gitu sudah tidak ada lagi. Semoga sudah Dan percuma juga masih kita punya masa-masa kuliah nih itu sudah masih tidak terlalu puas. tidak ada puas, kita hanya sebatas kamar kos. HP, tambahan, giliran kuliah ya Zoom apalagi yang lain. Terus kalau pengen ini kan kita sekarang tuh kan banyak tuh informasi yang kayak tidak ini, maksudnya informasi ya seputar COVID lah. Nah kebetulan juga kan kami ada tugas yang berkaitan dengan ini, kesenjangan informasi tentang COVID. Ya. Yang ini kan masyarakat yang belum ada yang menerima informasi yang Secara belum real, terluas, sebelum fakta ya, begitu. hanya dari mulut ke mulut begitu sah. Memang juga sih. Kan kalau susah sih kalau misalnya ini lah masyarakat yang di agak pelosok gitu mungkin belum pegang HP, belum ini apa namanya, apalagi kalau televisi itu jadi kan mungkin untuk menerima informasi tentang COVID ya belum terpasti, bukan belum terpasti ya, maksudnya yang terima sejarah ngomongnya orang tuh. Dan terus kalau maksudnya memang ini kesenjangan informasi berkaitan dengan ini pandemi COVID nih COVID-nya. Ya mungkin ya media juga kan, karena banget media sekarang. Media kan pasti berpengaruh. Terus kan ini media sekarang tuh kan kayak lihat pemberitaan tuh ada yang media Berbagai betul-betul kayak variasi. media yang betul-betul kayak maksudnya kan dia punya Ada yang mencari supaya ada yang mencari hanya untuk keuntungan semata dari pandemi ini tuh. ada yang betul-betul mencari yang ini data real, data dari pemerintah dari mana, ada sekedar untuk menambah-nambahkan seharusnya tidak boleh begitu tuh, karena kan dia takut masyarakat semakin panik begitu. Makanya kan kalau maksudnya kalau kita sih itu maksudnya orang berpendidikan itu kan mungkin mereka bisa mencari informasi yang lain tuh. Nah kalau kita bisa lihat masyarakat ini sih, atau ya yang dari inilah teknologi gitu, dari internet, Tahunya dari orang tua kasihan. tahunya dari orang tua saja tidak punya. Terus kalau orang lagi ibaratnya begini percaya saja tanpa tahu pastinya bagaimana gitu. Macam dulu kan sebelum ini pandemi COVID di samping Indonesia kan pasti kita juga mengalami kesenjangan tuh. Maksudnya kan dulu tuh kan kita tidak tahu berita yang semestinya itu seperti apa kan. Aslinya bagaimana? Aslinya kan dulu tuh kan maksud kesenjangan informasi tentang ini COVID ini kan dulu kan misalnya ada yang bilang kan
dari Cina, memang dari Cina. Oh. Terus karena di sana tuh dari kelauar sumbernya, mempersalahkan banyak Cina, apalagi kan media-media kan yang memberitakan tuh ya sudah pasti itu ada menambah kosakata supaya satu kali klik ya dapat jam itulah. Sudah banyak yang like komen, mereka dapat banyak tuh. Cari keuntungan itu, namanya cari keuntungan ya, mau tidak mau ya begitu, kita harus pandai-pandai apa ya, pandai-pandai inilah, cerdas dalam mencari informasi gitu. Cari informasi gitu Ya jadi ya teman-teman, kita tuh harus pandai ini ya, pokoknya di samping itu adalah kita tuh harus pandai dalam, sekarang tuh kan pemerintah tuh kan lagi ini ya, lagi nge-hype-nya yang kayak sedang literasi digital. Terus maksudnya bagaimana kita bisa bermain media sosial itu dengan bijak, harus bisa kan terus dengan jangan sampai nanti kan ini media sosial ini kan masuk segala informasi itu padahal itu kan hoax. Nah jadi ya teman-teman bijak lah, jangan sampai nanti kita tuh membagikan informasi yang sepertinya tidak akurat. Nah karena demi apa ya, mungkin kita kayak demi bagi begitu mencari keuntungan sesaat seperti itu kan, kasihan juga ini yang menjadi nanti kan menjadi orang objek orang yang nanti menerima kita punya informasi yang begitu tuh. Jadinya lah ada masa-masa kasihan juga lah dengan orang lain. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali orang itu mencari keuntungan, makanya pikiran juga maksudnya orang bilang di balik covid ini pasti ada ini apa ya, peluang. Semuanya banyak Mereka yang yang mencari jual keuntungan. apa? Bukan saya bisa jual obat yang atau belum kan, bukan sembarang jual vaksin juga kan, ada yang betul gitu, Ada yang maksudnya harga yang tinggi, terus apa lagi, rapid antigen. Nah itu kan sebenarnya tidak usah sedia sembarang gitu lah, harus dari apa ya, maksudnya sudah rekomendasi oleh pemerintah atau bukan asal-asal gitu. Takutnya kan ini apa dampaknya kan kepada masyarakat yang itu sih, yang terus dari internet, pokoknya ya informasi salah terima saja, tidak mau cari tahu dulu. Pemerintah ini harus apa ya, harus memperhatikan lah. Saya malas untuk masuk covid bisa tuh kan Dia harus ya kuliah maksudnya segala aktivitas lah, tidak ada kalau lagi kita kan nanti kan sudah tidak ada kuliah lagi kayak ada masa kuliah tuh si bulan aku saya laku apa tapi ya kayaknya maksudnya saya kayak rasa wah sebentar lagi, maksudnya kan kita punya ini kan tidak ada aktivitas kuliah lagi sebenarnya tugas akhir. berarti saya semester Terus kita kan kita punya masa-masa kuliah tuh sebenarnya orang bilang kan masa-masa yang paling keren, kita ke kampus ketemu teman, terus banyak inilah pengalaman. atau Sekarang belajar banyak ini serba online tuh, itu pun dengan kita gunakan handphone saja, ini hanya untuk keperluan tertentu gitu. Kalau misalnya tidak ada kepentingan dengan teman ya untuk apa ngechat? Tidak ada hal yang mau dibicarakan. Dan karena pandemi juga ini kayaknya kelonjakan kita punya pemakaian internet tuh kayak sangat bagus. Data internet Saya, semua habis ini. Semua habis. Itu kalau saya nih, misalnya 15 giga kan untuk 1 bulan. Nah, itu tuh belum tentu dia sampai 1 bulan kan. Kemarin saya ini dari tanggal 29 September terus habisnya pas 5 Oktober, bayangkan belum sampai sebulan. Sampainya 21 GB sudah habis. Belum tanggalnya. Menunggu ini apa tuh usaha Kemendikbud. Oh ya, tapi tidak ada apa tanda-tandanya. Masih lama. Tunggu saja, nanti dia tuh kayak sekitar tanggal belasan lah. Sudah 15 GB. Nah, sekitar tanggal belasan. Persoalannya itu ya 15 GB tidak puas. Tapi kalau kita bijak sih pasti pas. Ya, karena sih, kita kan manusia ya. yang penuh apa ya? Yang serba cari tahu apa segala macam yang tidak penting. Cari satu dua orang saya yang kayak bijak kayak bermain di internet, media sosial. Ada orang yang gunakan internet hanya untuk ya hal-hal yang game atau untuk itu hedonis, kesenangan duniawi. untuk dia punya kebahagiaan saja lah. Tapi kalau ya tidak semua sih, maksudnya gunakan internet untuk tugas kok apa begitu, dan download aplikasi yang digunakan untuk keperluan kuliah gitu. Jadi pandemi covid, semoga tahun depan gitu kita ya untuk adik-adik gitu. untuk adik-adik kan kasihan gara-gara pandemi mereka jadi baru masuk lagi, masa mereka belum kan, mereka
tidak tahu kalau di kita punya sosiologi, mereka tidak tahu DSS. Tidak menikmati untuk Kita masih baik lah DSS, DSS kita tahu, opsi, tapi ada kita ada. tidak tahu yang namanya gimana kita maksudnya memimpin adik-adik Ya, semester. padahal kan kita sudah berharap Sudah berharap hari bisa dan juga pimpin mereka atau kita juga pimpin mereka. tahu-taunya gagal. Tahunya gagal, masa tidak tahu bagaimana maksudnya misalnya melatih mereka begitu dengan cara seperti yang kakak senior dulu kan betul. dilakukan untuk kita Bimbing gitu. mereka. Bimbing mereka Istilahnya, bagaimana. Kalau kita pokoknya berarti kita bimbing mereka pas semester 5 Semester 5 kita pas semester 5 kita bimbing yang semester 1 DSS. Itu seru sekali tuh Bing rasanya. Aduh asli ya, padahal sudah berharap Sudah terlalu berharap. jauh. Dan sudah mempersiapkan semua dana. Nah karena pandemi Tapi istrinya tidak bisa. tidak bisa. Jadi itu kayaknya pengalaman kita di kampus tuh kayak ya, Hanya tidak terlalu terpuas tidak saya. terlalu. Dan maksudnya kita tidak bisa inilah Kayak terlalu belum, saya rasa kita belum terlalu mengenal jauh juga. mengenal jauh masuk kuliah kampus. Itu karena kan ya itu hanya berapa Semester satu dua tiga dua tahun. 2 tahun bisa habis itu pandemi. Pandemi sih. Ya itu pun walaupun gini lah kita sekarang bisa di kampus ya kalau ada urusan penting bisa. Tapi itu pun ketemu teman bukan semua, kan beda sebelumnya kita Beda sebelumnya, rame-rame di gerbang, di gerbang. itu rame jalan walaupun gini lah tidak tahu siapa dia. Jadi yang kita rame-rame pergi ke kampus. So ini serba online semua, ini susah ya. Terus yang kemarin itu kan berkaitan dengan kesenjangan informasi COVID itu kan kayak misalnya ada yang orang lain bilang tuh kan misalnya kita ini bisa dibuat vaksin di kita punya negara sendiri, terus ada yang kayaknya di apa ini vaksinnya bisa diimpor dari negara luar. Makanya banyak masyarakat yang bingung nih, mereka bertanya tuh apakah vaksin ini dibuat di negeri sendiri ataukah ini diimpor dari Kan di luar. Cina ada vaksin. Tapi memang Indonesia yakin bisa buat vaksin. Ya kemarin tuh ada tuh berita yang begini maksudnya Ya, tapi Indonesia kan sudah kita bisa mesti produksi. apalah ya, harus betul-betul sudah diapalah supaya jangan sampai ada Kemarin tuh kayak pemerintah berusaha sih supaya kita usaha buat vaksin sendiri gitu. belum digunakan toh masih apa ya. Makanya informasi tuh Sekarang vaksin sekarang kan masih dari Cina toh. dari Cina, kita Indonesia, Cina. Kalau negara lain tuh kayak mereka dari Amerika. Amerika sudah tidak pakai masker ya. Mereka sudah bebas. Kemarin tuh saya lihat postingan ada mahasiswa Indonesia yang di sana tuh. Bahkan ada yang sebelum konser. Iya. Baru-baru BTS. ya tidak sebelumnya. Masih Bieber mereka konser. Iya kemarin tuh yang di pokoknya yang di Amerika tuh mereka suruh ini bebas masker. Kemarin tuh itu ada satu mahasiswa Indonesia yang di sana tuh mereka maksudnya suasana kelas kampus kayak kita dulu tuh kopi maksudnya kalau kita lihat dia punya postingan kayak kita tuh pengen ke kampus, maksud pengen merasakan suasana kelas lagi tuh bagaimana kalau dosen mengajar di depan kita yang dengar kayak enak kan. Sekarang Terus mereka tidak pakai masker kita, aduh. kita bersabar saja, siapa tahu mungkin tahun depan Iya. itulah kita gunakan masker. Oke teman-teman, itu dia tadi parodi dengan teman saya Oping ya. Jadi teman-teman, semoga apa yang kami parodikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jadi pada intinya adalah kesenjangan informasi berkaitan dengan COVID-19 itu adalah tergantung dari diri kita harus bisa memilih dan memilah informasi mana yang betul terkait dengan informasi tentang COVID. Nah terus, nah kesenjangan informasi dengan COVID itu kan ini kan berkaitan dengan media. Nah jadi mudah-mudahan media yang bawakan berita ini adalah mungkin harus ini ya, harus lebih akurat bagi teman-teman agar para sasaran atau para pembaca oke teman-teman. Jadi teman-teman itu dia tadi parodinya, so jangan lupa subscribe dan tekan tombol like-nya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.